Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi ingin bergabung ke Partai Gerindra dan melakukan transformasi organisasi Projo. Budi Ari menegaskan ingin memperkuat agenda-agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyatakan ingin segera bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Budi Ari menyatakan komitmennya untuk memperkuat serta mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Budi menegaskan langkah politiknya itu merupakan bentuk kesetiaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Projo juga akan melakukan transformasi organisasi dengan merubah logo Projo yang bergambar siluet Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Menanggapi keinginan Ketum Projo, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan Gerindra selalu terbuka terhadap siapapun yang ingin memperkuat perjuangan partai. Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun, ya kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah begitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara kongres. Sebelumnya pada saat Kongres Partai Solidaritas Indonesia PSI di Solo, Jawa Tengah pada Juli lalu, Presiden Prabowo sempat menggoda Budi Ari yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi. Menteri Koperasi, Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI, bukan? PSI atau Gerindra? Lantas, benarkah alasan Ketum Projo bergabung ke Gerindra hanya untuk memperkuat agenda politik Presiden Prabowo atau justru manuver politik aman? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyatakan keinginannya bergabung ke Partai Gerindra untuk memperkuat agenda-agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Budi Ari juga akan melakukan transformasi organisasi Projo, salah satunya dengan mengganti logo Projo. Lantas benarkah alasan Ketum Projo bergabung ke Gerindra hanya untuk memperkuat agenda politik Presiden Prabowo atau justru manuver politik aman? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik Agung Baskoro. Mas Agung, apa kabar? Baik, Mas. Luar biasa. Mas Agung, langsung saja, apa sebenarnya strategi politik dari seorang Budi Ari yang tiba-tiba merapat ke Partai Gerindra? Ya, saya kira untuk membuat Projo tetap aktual, Budi Ari tetap berada di orbit strategis kekuasaan, merapat ke partai yang berkuasa, Gerindra bersama Presiden Prabowo, itu salah satu langkah strategis, logis, tapi juga punya pragmatisme politik yang sangat kuat. Pragmatisme politik? Yang sangat kuat, karena kita tahu pasca Pak Budi Ari di reshuffle, otomatis dia tidak punya backup politik baru, karena Pak Jokowi sudah tak lagi menjabat. Apalagi Projo ini kan benteng utama keluarga Solo dan Pak Jokowi. Namun mereka tidak mendapat insentif maksimal setelah bertubi-tubi menghadang beragam serangan-serangan negatif kepada keluarga Solo dan Pak Jokowi. Malah di reshuffle. Artinya apa? Tidak cukup solid hari ini Pak Budi Ari dan Projo bersama keluarga Solo saja. Sehingga mau tidak mau ketika Projo kemarin kongres, mereka melabuhkan dukungannya mungkin secara informal atau bahkan resmi itu kepada Gerindra dan kepada Presiden Prabowo. Namun publik mendapati menginterpretasikan ini sebagai sebuah langkah yang tadi pragmatis dan ibarat kata ini semacam loncat pagar dari Jokowisme ke Prabowoisme. Karena kan dua hal yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam artian politis ya. Kita nggak ngomong program-program keduanya yang berlanjut, tapi dalam arti yang politis keduanya berbeda. Kemudian partainya juga berbeda.
Pak Jokowi mau habis-habisan di PSI, Pak Prabowo di Gerindra. PSI belum lolos parlemen, Gerindra sudah ada di parlemen, bahkan menjadi partai 3 besar semacam itu. Sehingga diferensiasi ini pada ujungnya akan menguji Pak Budi Ari dan Projo. Ketika misalkan perahu yang mereka naiki hari ini berbeda haluan di 2029. Asumsikan Pak Prabowo tidak mengajak Mas Gibran. Di mana posisi Projo? Pak Budi Ari, apakah tetap bersama Pak Prabowo? Otomatis kalau dia masuk Gerindra. Tapi itu berarti kan Pak Jokowi ditinggalkan dalam konteks ini. Dan Pak Jokowi harus dalam tanda petik mencari alternatif untuk memperkuat PSI seandainya Projo menyeberang ke Gerindra. Seperti itu dia. Apakah sebenarnya masuknya Budi Ari atau keinginan Budi Ari untuk masuk ke Gerindra ini karena sudah ditinggal oleh Jokowi sehingga merapat ke Gerindra atau presiden begitu ya? Atau justru jangan-jangan Budi Ari ini adalah utusan langsung dari Jokowi sendiri? Bisa dibaca seperti itu. Tapi yang paling real dan paling praksis sebenarnya Pak Budi Ari sendiri dan Projo butuh menjadi tetap strategis setelah berhasil memenangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di periode pertamanya. Menjadi strategis seperti apa? Bagaimana mereka tetap aktual? Karena Pak Prabowo ini menyandarkan stabilitas politiknya ke partai-partai politik, bukan ke organisasi relawan. Karena sejarahnya Pak Jokowi itu bukan ketum partai. Nah hari ini Pak Prabowo ketum partai 3 besar bahkan. Nah kalau tadi alasan Pak Budi Ari ingin memperkuat Gerindra, menurut saya memperkuat bisa tapi mungkin tak maksimal sebagaimana di luar ketika tidak bersama Gerindra semacam itu. Jadi Projo di Gerindra hanya sebatas pelengkap. Nah bagaimana membuat Projo tetap menarik, tetap strategis di Gerindra, kalau Gerindra sendiri kan punya dalam tanda petik ADART, military way yang sangat jelas dan tegas itu, otomatis ya ini akan menguji kepemimpinan Pak Budi Ari juga. Apakah bisa membuat Projo tetap strategis, menarik di hadapan elit Gerindra maupun di luar itu. Karena kalau tidak hati-hati, ya ini hanya sebatas tadi ya, pelengkap, hanya pemain cadangan yang itu tidak punya posisi yang terlalu signifikan ketika momennya sekarang belum momen politik pemilu ya, 2029. Karena saat ini kan pemerintah sedang sibuk fokus membangun. Dan Projo itu hari ini memang identifikasi paling dekatnya ya Pak Jokowi gitu. Untuk ke Pak Prabowo, publik elit itu butuh waktu mentransformasikan ulang, menegosiasikan ulang makna baru yang ingin dibawa oleh Projo dan Pak Budi Ari seperti itu. Tapi dengan masuknya seorang Budi Ari dan juga apabila memang betul ya Projo ini merapat ke Gerindra, apa sebenarnya untungnya untuk Gerindra dan bagaimana kemudian merespon apabila betul jika ini hanya pragmatismenya Budi Ari saja atau istilahnya mendompleng keuntungan lah. Tapi apa untungnya sendiri dari Gerindra? Gerindra ini kan partai 3 besar. Saya kira punya potensi untuk menjadi partai pemenang di 2029. Nah, untuk ke arah sana dia butuh grassroots yang kuat, grassroots yang rapi, grassroots yang bisa mengkonsolidasikan massa. Projo itu punya pengalaman praksis memenangkan Pak Jokowi 2 periode, bahkan memenangkan Pak Prabowo 1 periode kemarin. Nah, sehingga itulah yang dimanfaatkan juga. Success story itu, apalagi di tengah party ID yang masih rendah di Indonesia, figur ID yang menguat. Artinya kekuatan relawan itu tidak bisa dipandang sebelah mata untuk memastikan kemenangan seorang kandidat. Nah, Projo melihat celah itu saya pikir. Tapi ini kan harus diuji, apakah Projo sendiri tidak terpecah ketika mazhab politiknya berpindah dari Jokowisme ke Prabowisme. Karena ya suka atau tidak pada satu momen bisa jadi kedua presiden ke-7 dan presiden ke-8 ini punya haluan politik yang berbeda ketika 2029 kan seperti itu. Jadi kepemimpinan Pak Budi Ari akan diuji apakah bisa mensolidkan Projo pasca berpindah haluan. Yang pertama, yang kedua bagaimana Projo berinteraksi dengan faksi-faksi yang ada di dalam Gerindra itu sendiri. Karena semuanya kan ingin tampil, semuanya ingin punya saham politik di hadapan presiden untuk menjadi seorang aktor yang strategis seperti itu. Ketika Budi Ari juga mengatakan bahwa tujuannya untuk bergabung adalah untuk memperkuat agenda politik dari presiden kemudian juga mendukung langkah-langkah selanjutnya. Apakah itu memang bisa dilakukan oleh seorang Budi Ari ataupun Projo? Atau memang harus seperti yang Mas Agung katakan, harus solid dulu baru bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Betul. Ini pekerjaan rumah Projo untuk memastikan mereka solid. Nah yang kedua kan selama ini kultus individunya lebih kuat daripada value-nya. Ketika ingin mendukung program-program pemerintah hari ini, itu kan ngomong value berarti, ngomong nilai-nilai, ngomong kesamaan ideologis dalam program-program yang ada di pemerintahan. Nah, bagaimana Pak Budi Ari atau Projo mentransformasikan ulang yang selama ini dia pikirkan itu sebagai kultus individu, isme yang individualis itu, ke dalam sebuah nilai-nilai yang lebih substantif, ideologis, yang termaktub dalam banyak program. Itu kan nggak mudah saya kira, dan butuh waktu. Jadi kalau ingin langsung memperkuat, saya kira Gerindra itu sudah punya dalam tanda petik pasukannya sendiri yang lebih solid. Nah, proses ini kan butuh waktu, artinya ya mau nggak mau harus segera berbenah, segera
bertindak supaya Projo itu bisa dilihat sebagai sebuah kekuatan potensial untuk memperkuat Gerindra itu sendiri. Tapi kalau misalkan dia konsolidasi terus di dalam, kemudian nanti urusan di Solo juga belum selesai, ini kan jadi problem baru, dan buat saya Gerindra akan mikir, ini menarik nggak kalau seperti ini situasi dan kondisinya seperti itu. Oke, berkaitan dengan problem yang mungkin belum selesai bahkan di Solo sendiri, ini ada pernyataan menarik bahkan dari Budi Ari yang mengatakan mungkin akan mengganti logo Projo sendiri. Betul. Nah, ini apa kemudian membacanya? Apakah memang sudah ada pemisahan jelas antara Prabowisme dan juga Jokowisme tadi? Iya, jadi logo diganti. Kemudian Projo itu tak langsung seperti Pro Jokowi, tapi katanya dari bahasa Sangsekerta dan bahasa Kawi yang artinya rakyat atau negeri. Nah, artinya memang ada arahan untuk dalam tanda petik perlahan menghilangkan atau mengaburkan Projo yang punya sejarah di mana ada Jokowi di sana. Jadi saya melihat ini memang sebuah penanda jelas dan tegas bahwa Projo ingin mentransformasikan ulang bahwa mereka tak lagi hanya identik dengan Pak Jokowi atau yaitu sejarah. Masa kini dan masa depan bisa jadi bersama Prabowo. Jadi betul-betul pragmatis ya? Sangat pragmatis menurut saya, karena nggak bisa kita ngomong ini keberlanjutan saja sebatas program-program yang punya visi yang sama kemudian kita dukung itu. Tapi kalau saya ini pembeda yang jelas tegas bahwa antara Pak Jokowi itu punya perbedaan mendasar. Programnya yang satu infrastruktur, yang satu infrastruktur sosial, penguatan SDM, yang satu military way, yang satu civil way misalkan. Ini kan dua hal yang berbeda yang maupun dicangkok bisa ada kesamaan, tapi kalau dalam satu momen diuji dalam sikap-sikap politik jauh sekali. Seperti itu. Menarik, kita akan lihat bagaimana langkah ke depan dari seorang Budi Ari dan apakah memang Projo bisa memberikan pengaruh besar. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Agung Baskoro, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami.